Tribuners pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya terkait kasus pembunuhan bocah berusia 9 tahun berinisial MAMH yang merupakan anak anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Kita akan update informasi ini Tribuners, di mana sudah sepekan lebih kasus ini terjadi, namun pelaku hingga motif pembunuhan ini belum juga terungkap. MAMH ditemukan tewas di dalam rumah mewah yang berada di perumahan Bukit Baja Sejahtera BBS, Kota Cirebon, Banten, pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Polisi sudah memastikan tewasnya bocah ini bukan karena perampokan, karena tidak ada barang berharga yang hilang di rumah mewah tersebut. Dan pihak kepolisian juga menemukan 22 luka pada tubuh korban, 19 diantaranya merupakan luka akibat benda tajam. Reza menduga tindakan keji pelaku ini tidak terencana, karena menurut Reza, jika pelaku telah merencanakan aksinya, maka proses eksekusi harusnya menggunakan cara yang cepat. Namun dalam kasus ini, pelaku menghujani korban dengan belasan tusukan. Menurut Reza, tindakan ini justru beresiko meninggalkan banyak jejak. Reza juga menduga pembunuhan yang tidak terencana ini bermotif emosional. Ia menyebut pelaku memiliki perasaan-perasaan negatif seperti marah, dendam, hingga merasa sakit hati. Dan menurut Reza, pelaku ini memiliki akses ke rumah korban. Pelaku dikatakan Reza bisa memperkirakan kondisi di dalam rumah tersebut, seperti saat korban tengah sendirian di rumahnya. Dan saat kejadian, korban ini diketahui hanya di rumah berdua bersama sang kakaknya Tribuners. Sementara Maman Suherman dan istrinya sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja saat kejadian tersebut. Penyelidikan kasus pembunuhan putra politisi PKS Cilegon Maman Suherman ini memasuki babak baru. Guna memecah kebuntuan yang sudah berjalan sepekan ini, pihak kepolisian kini telah memeriksa sebanyak 18 saksi untuk mendalami motif di balik kematian korban yang ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk. Pemeriksaan saksi diperluas ke lingkaran terdekat korban di perumahan Bukit Baja Sejahtera BBS 3, Kota Cilegon, di mana saksi-saksi tersebut mencakup anggota keluarga, asisten rumah tangga, hingga kolega profesional sang ayah. Hingga Kamis 25 Desember 2025 kemarin, penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Cilegon belum menetapkan tersangka. Minimnya petunjuk di lokasi kejadian menjadi tantangan utama bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengungkapkan satu kendala besar dalam penyelidikan ini adalah sistem keamanan di kediaman korban yang tidak berfungsi. Kamera pemantau CCTV di rumah tersebut diketahui sudah tidak beroperasi sejak 2023 Tribuners. Selain kendala teknologi, faktor alam juga menghambat proses identifikasi awal. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Cilegon saat malam kejadian tersebut disinyalir sudah menghapus jejak fisik pelaku. Nah, hal ini membuat pergerakan anjing pelacak atau K9 tidak membuahkan hasil signifikan. Tapi meski demikian, penyidik sudah melibatkan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara mendalam. Dan hingga saat ini, garis polisi juga masih terpasang di rumah Maman Suherman, dan polisi berkomitmen terus mendalami berbagai kemungkinan motif baik yang bersifat personal maupun yang terkait dengan aktivitas politik dan profesional orang tua korban. Pihak keluarga sendiri hingga kini masih enggan memberikan pernyataan resmi dan memilih menunggu hasil proses hukum yang berlangsung. Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten ini belum juga terungkap. 8 hari pasca kejadian, polisi sudah memeriksa 18 saksi. Dan polisi menjelaskan 18 saksi yang diperiksa ini berasal dari keluarga korban maupun saksi dari lingkungan luar keluarga. Pemeriksaan ini Tribuners memperkuat konstruksi peristiwa secara menyeluruh. Selain soal tak adanya rekaman CCTV, penyidikan terkendala juga dengan tidak adanya jejak pelaku di tempat kejadian perkara, di mana sebelumnya polisi sudah berkoordinasi dengan Pusat Identifikasi dan Puslapfor serta mengerahkan unit K9 untuk memperdalam dan memperkuat temuan di lapangan. Kepala Seksi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan sendiri meminta kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Namun polisi meminta masyarakat untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan terhadap siswa kelas 4 SD tersebut. Menurut Sigit, penyidik Satuan Reskrim Polres Cilegon masih berupaya mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel. Sebab untuk
Menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik wajib memiliki minimal 2 alat bukti yang sah. Terkait barang bukti senjata tajam untuk melukai korban, Sigit mengatakan penyidik belum menemukannya, baik di dalam rumah maupun di sekitar lokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.